Depresi dapat memperbesar peluang kita terkena penyakit jantung, bahkan bisa terjadi kerusakan otak. Dan parahnya lagi, depresi dapat membuat orang itu untuk bunuh diri. Mari kita bahas. Statistik depresi nyatanya cukup membagongkan. Dari sekitar 7,5 miliar penduduk di bumi, sekitar 300 juta di antaranya mengidap depresi. Di Indonesia sendiri diperkirakan 15,6 juta orang mengalami depresi. Namun, mirisnya di sini hanya sekitar 8% yang menjalani pengobatan dan sayangnya masih banyak banget orang yang malu dan ragu pergi ke dokter. Padahal efek dari depresi ini sangat mengerikan ya. Melihat begitu dampak negatifnya dari depresi dan tingginya mengidap depresi, bagaimana sih depresi itu datang? Mari kita bahas. Secara umum, kita membicarakan salah satu dari gangguan mental. Tidak semua gangguan mental memiliki sebab utama yang bisa membuat hal itu terjadi. Gangguan mental ini bisa terjadi karena banyak faktor, yang biasanya itu menumpuk atau kadang bisa hadir pemicu. Dan karena adanya pemicu, boom, dan terjadilah gangguan mental. Nah, depresi dalam hal ini juga ada beberapa pemicu, yakni faktor yang meningkatkan terjadinya depresi. Pertama adalah trauma. Beberapa kejadian contoh seperti pembulian, pencabulan, atau pertengkaran yang dapat menyebabkan orang itu depresi. Apakah kamu itu depresi atau malas? Kita nggak ada yang tahu ya. Kita lihat apakah itu depresi, apakah kamu depresi. Dan depresi ada beberapa aspek. Yang pertama, aspek psikologis. Selalu merasa bersalah. Yang kedua, merasa cemas dan khawatir berlebih. Yang ketiga, suasana hati yang larut. Yang keempat, sulit berkonsentrasi dan berpikir. Yang kelima, sering putus asa atau merasa diri tidak berguna. Yang selanjutnya, menjadi apatis terhadap lingkungan sekitar. Selanjutnya, bahkan kalau sudah parah bisa menyebabkan muncul keinginan untuk bunuh diri. Apa sih aspek selanjutnya dari depresi? Yang kedua adalah aspek fisik. Di sini ada beberapa aspek yang dijelaskan di fisik, yaitu pertama, tidak nafsu makan. Yang kedua, sering merasa kelelahan. Yang ketiga, susah tidur. Yang keempat, berat badan turun drastis. Dan yang terakhir, gaya bicara yang tidak ada gairah. Demikian video yang saya buat agar kita semua tahu apakah kamu itu depresi atau emang malas. Sekian dari saya, dan terima kasih. Semoga bermanfaat.